Cek, suara terdengar saudara. Seminar ini mau yang lembek, sedang-sedang atau keras? Kita komitmen dulu nih sebelum dimulai. Cek, kita komitmen dulu nih, mau lembek, sedang-sedang atau keras? Keras sama sedang? Ibu-ibu naik keras. Ya, masalahnya saya diberi tugas oleh Pak Arman. Topik kali ini adalah leadership. Apa arti leadership? Pemimpinan. Kepemimpinan. Berarti saudara yang hadir di sini adalah seorang keras, lembek atau sedang-sedang? Berani? Oke. Saya barusan semalam dapat info dari beliau ini, Pak Nasir, karena sebulan yang lalu kami buat acara di sana. Luar biasa, saudara. Yang hadir kurang lebih 40%-nya, 30%-nya dari sekarang ini. Beliau lapor ke saya, Pak Jo, luar biasa. Omset kali ini punya dia adalah 1,2 M. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekalian di sini 2 kali lipatnya peserta dari Makassar, dari Pak Nasir. Untuk mendapatkan Pajero 750 Pajero, betul tidak? Ya, itu kalau saya hitung dengan omset 2,22 M, maka Pajero didapat. Kalau Pak Nasir dalam 1 bulan omset 1,2 M, dan ini ada sistem akumulasi, berapa bulan Pajero akan didapat oleh Pak Nasir? 2 sampai 3 bulan. Luar biasa, perhitungan luar biasa. Bukan soal produk kopi dongarnya, bukan soal Pajeronya, tetapi ada diri Anda. Sebab bisnis MLM adalah bisnis manusia. Oleh sebab itu, satu hari di tempat ini harus ada suatu komitmen bersama dengan saya. Kalau Anda mau sukses, siap apa tidak? Siap. Siap apa tidak? Siap. Sebab leadership, pemimpin itu adalah dia adalah sebagai seorang pemenang, the winner, bukan the loser atau seorang pecundang atau seorang yang kalah menyerah kalah. Anda mau pilih the winner atau the loser? Beda antara the winner dan the loser adalah, kalau the loser itu adalah banyak alasan. Ya, banyak alasan, mahal lah produknya lah, MLM sana lebih bagus lah, sistemnya lah, remote-nya lebih cepat lah, terlalu banyak alasan. Tetapi soal the winner, no alasan, no reason, tapi solusi. Nah, bagaimana menjadi soal the winner sebagai seorang pemimpin? Harus ada komitmen. Yang pertama, ya, selama seminar kami, HP tolong di silent. Saat ini saya beri kesempatan, HP tolong di silent. Jika ketahuan HP berbunyi, ada hukumannya. Siap? Siap?
Sebab Anda saya anggap sudah jadi pemimpin dari ini. Pemimpin harus berdisiplin, pemimpin harus bertanggung jawab, pemimpin harus lebih banyak pakai logika. Setuju? Yang kedua, jika ada yang ke belakang, ya tahan sebentar. Kecuali kebelet banget, itu pun berdiri lalu angkat tangan. Setuju? Setuju? Sesi saya tidak terlalu lama tiap sesi. Kalau Anda ingin sukses. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai acara ini. Setelah Anda sudah berkomitmen satu tidak pegang HP dan semua terlibat. Seminar ini bukan monoton, bukan monolog. Saya lebih banyak akan melibatkan saudara dari depan sampai ke belakang. Ini baru setengah keras. Ya, nanti kalau saat Anda sudah mendapatkan level di mobil, ya, sebelum Pajero apa? Nah, itu keras. Setelah nanti ada seminar Pajero seluruh Indonesia khusus terkait Pajero, saya akan buat Anda benar-benar jadi berian yang asal begitu keras sehingga bersinar. Ini masih sedang-sedang saja untuk melatih Anda. Tapi kapan lagi kalau tidak dari sekarang untuk Anda melatih berdisiplin? Setuju? Oleh sebab itu, sampai jam 6 maghrib nanti, saya mohon saudara sekalian, saya anggap Anda bagaikan pikiran Anda adalah seperti gelas kosong ini. Nah, saudara sekalian, gelas kosong, tolong bantu saya Pak. Ini adalah pikiran Anda. Pegang gelasnya, agak maju. Tatakannya di sini Pak. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, satu aja. Nah, gak apa-apa. Oke? Ini adalah pikiran saudara saat ini. Kalau saudara menutup pikiran saudara, lalu saudara ikut seminar di sini, apalagi tadi saya lihat jauh-jauh ada dari Sulawesi, Kalimantan, itu perlu waktu, perlu biaya, meninggalkan keluarga, hanya sekedar untuk melihat orang saja, percuma. Percuma, lebih baik asal ikut saja. Besok-besok panitia saya beritahu, yang serius saja, yang mau sukses saja, ikut seminar kami. Tidak apa-apa. Kami tidak memandang jumlah, tapi kami memandang kualitas. Ya, pikiran Anda, kalau Anda hari ini menutup seperti, kira-kira menurut saudara, air masuk nggak ini? Ya. Masuk atau enggak? Ya. Masuk atau enggak? Sehebat apapun motivatornya, sehebat apapun pembicaranya, kalau pikiran Anda tertutup seperti ini, pembicara memberikan masukan saya luar biasa, tetapi Anda tetap menutup seperti ini, apakah bisa masuk? Ya. Bisa masuk? Hari ini saudara sekalian, balik lagi. Oke Pak, saya membuka pikiran saya. Tetapi Anda datang ke sini, saya tahu banyak problem dalam kehidupan Anda, terutama dari segi betul? Kenapa saya tahu? Bukan saya paranormal, saya tahu sebab Anda itu kesini adalah ingin memperbaiki kehidupan keluarga Anda, ingin memperbaiki kehidupan Anda, ingin membayar hutang yang Anda miliki, ingin tidak dihina oleh keluarga Anda, ingin tidak dihina oleh tetangga Anda, betul? Itu saudara sekalian, kesuksesan bukan hal yang mudah, membalikan sebuah telapak tangan. Pikiran Anda saat ini mungkin ada banyak sekali problem, ada sekali negatif dan lain sebagainya. Seperti ini, kotoran yang begitu banyaknya, Anda merasa terhina, Anda mungkin merasa terpojok, dan lain sebagainya. Anda mulai menyerah, Anda mulai negatif thinking, Anda mulai saya tidak mampu, saya tidak bisa, pikiran Anda seperti ini.
lalu Anda datang ke sini mau membersihkan kotoran ini, mau? Mau saudara? Bagaimana caranya supaya negatif dalam pikiran Anda, kotoran dalam pikiran Anda bisa menjadi bersih sepulang dari seminar ini? Bagaimana caranya? Dibuang. Pikiran Anda dibuang. Tidak mungkin kan? Hanya satu cara adalah isi terus sampai benar-benar tumpah terus. Ini kalau saya isi terus menjadi bersih atau tidak? Menjadi bersih atau tidak? Itulah pikiran Anda. Terima kasih Pak. Anda siap? Terima kasih. Sudah siap? Oleh sebab itu saudara sekalian, gelas ini terbentuk menurut Anda dari apa? Oke, kaca beling. Bagian kaca itu yang terkecil apa? Di dalam beling itu yang makanya terbentuk beling atau kaca itu terbentuk dari apa? Molekul-molekul, mungkin atom-atom. Betul tidak? Yang saling mengikat, yang saling begitu mesra sekali, erat sekali, bertanggung jawab satu dengan yang lain. Jika yang satu lainnya pecah, dia pun akan merasa terpecahkan. Tetapi atom-atom dalam gelas yang indah ini, dia tetap menyatu apapun yang terjadi. Seandainya salah satu atau dua di atom tersebut saya tidak mau merekat, saya tidak mau bertanggung jawab, apa yang terjadi pada gelas ini, saudara sekalian? Apa yang terjadi? Begitu juga dalam satu hari training ini. Di antara Anda yang mainan HP, keluar sana, datang terlambat, atau ini nanti ada coffee break, ya, itu mengganggu yang lain. Maka gelas yang begitu indah dan ruang ini tidak ada artinya, dia akan terpecah. Anda mau kompak dalam sebuah ini? Mau satu tim yang solid? Di sini saya salut dengan Kode Bisa. Banyak founder yang berbeda atau istilahnya crossline, tapi menyatu menjadi satu. Seperti itulah. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu. Nama saya Johannes Setiawan, panggilannya Pak Ju saja. Ya, saudara sekalian, pengalaman kami di multilevel mungkin baru seumur jagung sejak tahun 88. Ya. 1988, ya, dan umur saya saat ini sudah 60 tahun, Bapak Ibu sekalian. Bersyukur masih bisa memberikan pengalaman kepada saudara. Ya, anak saya 3 dan baru kemarin saya dikaruniai seorang cucu pertama. Hari ini saya sangat berbangga dan penuh bersemangat. Ya, saya hanya melihat cucu di rumah sakit sebentar, langsung saya terbang ke Surabaya ini, melihat wajah-wajah Anda. Ya, habis melihat cucu yang begitu bergairah, begitu bersemangat, dia luar biasa. Melihat Anda, saya merasa menangis. Ya, saya merasa sedih. Ya, baru ditanya apa kabar aja sampai diteriak-teriakin, ayo sampai Pak Ujang baru dompet, baru semangat. Anda tahu tidak yel-yel itu mengandung makna atau arti? Tahu tidak? Ya, jangan hanya ayo bisa apa kabar dia? Tidak, saudara. Ini adalah autosugesti. Apa itu autosugesti? Auto itu adalah otomatis. Sugesti adalah apa itu sugesti? Kekuatan dari dalam. Jadi pada saat saudara meneriakan yel-yel PT Bisa, Anda harus melakukan sedang melakukan autosugesti, bukan ikut-ikutan. Otomatis dalam diri Anda meyakinkan saya ini bisa, saya ini mampu. Tapi kalau saya lihat di sini 200 orang lebih, teriakannya seperti 200 tikus. Seolah-olah ya yang penting ikut aja. Kapan mau bisa majunya kalau ada memiliki mental seperti itu? Saya diberi tugas oleh Pak Arman maupun Pak Bambang. Setelah sesi ini ada sesi yang lebih hebat lagi.
yaitu mental sejuta paket. Nah, dan terakhir adalah bagaimana saudara menghadapi rintangan dan tolakan-tolakan. Saya beri caranya supaya hidup Anda ini di dalam PT bisa. Begitu ada tolakan, Anda bisa mematahkannya. Bahkan tolakan menjadi diterima. Anda siap melakukan autosugesti? Siap. Ya, saya tidak lagi melihat yang di belakang mainan HP, yang di tengah ngobrol dan lain sebagainya. Banyak di sini mengatakan fokus. Sesi kedua saya akan menjelaskan arti apa itu artinya fokus. Banyak leader ya belum paham arti makna sesungguhnya fokus itu apa. Bapak Ibu yang saya hormati, ya semalam bilang Pak, ini soalnya baru pertama agak santai saja. Saya bilang kepada panitia, kalau begitu topiknya jangan leadership training, tapi santai training. Karena ini sudah terlanjur undangan disebar dan ini dipasang itu besar, mau tidak mau saya konsisten. Tetap trainingnya adalah sebagai seorang leader. Jadi maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Anda, jangan tersinggung. Ya, sebab kalau Anda saat ini tersinggung, katakan alhamdulillah, bersyukur karena dari tersinggung sekarang Anda nanti akan tersanjung. Anda siap? Siap. Siap untuk sugesti? Siap untuk sugesti? Seperti Anda sendiri? Oke, sekarang saya ingin latihan dulu kepada Anda. Kursi tolong ke belakang. Kursi dikolin. Ya, saya ingin melihat one by one, satu persatu dari Anda gerakan yang begitu cepat. Tanya apa siapa bunyi? Oh belum, jawab HP. Saya pikir HP. Pokoknya ada HP bunyi, maju ke depan. Setuju ya? Saya waktu di Makassar tidak tahu saya bikin peraturan begini. Ada seorang yang saya hukum ternyata anggota Polres. Tapi dia malah happy, malah senang, malah berterima kasih. Ternyata disiplin itu sangat penting. Apalagi Anda yang saya lihat nggak ada polisi ya di sini. Tapi TNI ya, itu lebih berat lagi. Gitu. Baik, silakan duduk dulu. Ya, oke, kursi dari belakang. Ya, kalau saya tanya, ya, bisa Anda berdiri dengan cepat? Siap. Tidak usah melihat kanan atau kiri. Saya akan perhatikan dari belakang, tengah sampai ke depan. Siapa yang terlambat berdirinya Maju. ya selalu. Setuju? Maju. Mungkin ada bertanya ini motivatornya apa dolanan mainan? Tidak, tapi ada maknanya. Apa itu arti percepatan? Apa arti percepatan? Siap? Ya, semuanya begitu saya tanya. Bisa? Nanti dulu. Bisa Anda berdiri dengan cepat. Tes dulu. 2, 3. Bisa. Bisa. Sudah. Diri dulu. Kalau sudah diri, ya tahu. Bisa. Berarti siap, ya. Lalu saudara sit down. Siap. Sudah. Kata sit down. Siap. Setuju? Jadi Anda cuma siap-siap aja. Yang penting kecepatan Anda wujudkan. Ya, saya ke atas dulu ya, supaya bisa melihat siapa yang terlambat. Berdiri semua ya. Saya bilang sit down, Anda langsung siap duduk. Sit down. Pelan cepat ke belakang. Pelan cepat, pelan. Dunia sekarang makin cepat. Anda lambat, ketinggalan, Anda akan sukses. Percaya saya deh. Ya, jadinya percepatan. Setuju? Bisa? Sedang? Bisa? Sedang? Bisa? Sedang? Bisa? Ya? Bisa? Sedang? Bisa? Sedang? Bisa? Sedang? Bisa? Sedang? Bisa? Sedang?
sekalian, Anda bingung, ya yang lain, tidak. Jadi seperti ombak, tidak ada kekompakan. Harusnya, coba kalau ada yang di polisi atau di TNI, itu angkat senjata aja bisa cepat dan sama-sama, betul tidak? Nah, ini harus dilatih seperti ini. Saudara sekalian, bisnis in the world, bisnis adalah peperangan. Di luar sana banyak saingan atau tidak? Banyak atau tidak? Kalau Anda lembek, Anda tidak siap, Anda akan terlibat dalam bisnis khususnya multi level ini. Oleh sebab itu, kalau Anda menjadi leader PT bisa harus memiliki ketangguhan. Oke? Siap? Siap? Sekali lagi, ya, supaya Anda cara Anda memanggil lagi. Ya. Bisa? Siap. Sedap? Bisa? Sedap? Bisa? Tepuk tangan yang keras untuk Anda. Sedap? Ini baru awal. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Kembali ke topik pertama, yaitu mengenai leadership atau kepemimpinan. Leadership atau kepemimpinan. Bisa diam? Ya. Bicaralah jika perlu. Lebih Anda di sini lebih banyak mendengar. Kalau tidak ditanya jangan jawab. Kalau ditanya menjawablah. Jangan ngobrol. Oke? Time is waktu adalah nyawa, bukan uang. Banyak orang salah pendapat. Time is money. No. Apa? No money, no time. Tapi kalau nyawanya hilang, semuanya selesai. Betul tidak? Kita bisa mulai. Apa itu leadership, saudara sekalian? Sebelum Anda menjadi seorang pemimpin, sebelum Anda memimpin orang, Anda harus bisa memimpin diri sendiri dulu. Ya, ya. Jangan bermimpi kalau Anda memimpin diri Anda sendiri tidak mampu dan tidak bisa, mau memimpin orang lain. Jadi topik kali ini, sebelum saya melanjutkan mengenai arti apa itu leadership, saya ingin menekankan dan membuka daripada pikiran Anda apa sebenarnya mengenal diri sendiri. Topik kali ini adalah kenalilah dirimu sendiri. Apa saudara? Kenalilah dirimu sendiri. Kenalilah dirimu sendiri. Pak, saya sudah kenal Pak diri saya ini Pak. Saya tahu yang Anda kenal, yang diri Anda, nama lah dan lain sebagainya. Sebenarnya siapa? Kalau menjadi seorang pemimpin harus lepaskan semua keegoan Anda dulu. Sebab kesuksesan dalam dunia multi level ini bukan semata-mata dari diri Anda, tetapi Anda menjadi tauladan bagi tauladan Anda. Oleh sebab itu pesan saya, kalau ada komplain atau sesuatu yang mengganjal, jangan ceritakan ke downline Anda. Itu sama saja menggali kuburan Anda sendiri. Betul tidak? Banyak saya melihat leader-leader MLM, kalau ada komplain dan sebagainya, ceritanya ke bawah. Barang kosong, barang kosong, barang kosong, barang kosong, barang kosong, semua. Lalu di bawah kita lagi ke bawahnya lagi. Iya kosong. Itu lemas ya downline Anda. Yang rugi siapa? Hah?
Lebih baik Japri ke manajemen, Pak, kapan barang datangnya? Kan begitu. Sehingga memberikan, ada yang komplain barang kosong, oh sebentar lagi saya sudah kontak manajemen. Beda loh cerita. Betul tidak? Betul? Itu seorang pemimpin. Jangan sedikit kecil cerita ke bawah. Kemanapun Anda pidanakan, kelakuan Anda seperti itu, gak bakal sukses. Di sini Anda kan mau sukses kan? Tujuan Anda kan? Mau membahagiakan diri Anda, keluarga Anda, dan lain sebagainya. Betul tidak? Betul? Oleh sebab itu Anda harus tahu siapa diri saya dulu. Nah, saudara sekalian, apa perbedaan sang Khalik, sang pencipta, menciptakan manusia dengan binatang? Bedanya di mana? Nah, jangan sampai ya seorang leader dikata-katai kelakuan seperti binatang. Padahal sang Khalik, sang pencipta, menciptakan dari semua ciptaannya, manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Betul tidak? Apa perbedaannya? Di dalam diri saudara dan saya diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ada 4 bagian dalam tubuh kita. Yang pertama adalah bagian paling luar, ini adalah fisik. Apa saudara? Fisik apa? Ya, saya boleh buka dulu ya, ini mulai panas. Mau panas atau mau sedang-sedang saja? Fisik ya, saudara punya fisik? Namanya ya? Binatang punya? Tumbuhan punya? Tetapi sang pencipta memberikan kepada manusia sebagai ciptaan sempurna. Yang kedua adalah bagian yang kedua itu adalah mental atau pikiran. Apa saudara? Mental atau pikiran. Punya kan pikiran kan? Beda loh, otak sama pikiran beda. Besok-besok saya kasih penjelasan apa beda otak sama pikiran. Ini pikiran. Binatang punya pikiran atau enggak? Punya. Itu anjing bisa nurut, bisa kucing bisa nyayang-nyayangin, punya. Monyet bisa punya. Sama sampai aja ini sama. Punya pikiran. Lumba-lumba punya, dikasih loncat itu pikir ada makanan, punya. Udah itu. Yang ketiga, ya, manusia diciptakan. Yang ketiga adalah emosi atau perasaan. Anda punya emosi atau perasaan? Binatang punya nggak? Punya juga. Ada yang anjing ditinggal majikannya berpuluh tahun, sudah viral, bisa keluar air mata, bisa sampai dia nggak makan, nggak nungguin majikannya pulang dan sebagainya. Ada perasaan. Tetapi yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia, sang pencipta menciptakan saudara dan saya adalah yang paling terdalam. Apa itu? Ruh atau roh, atau lebih dikenal hati nurani. Seorang leadership pemimpin harus tahu dulu UMR siapa saya. Kalau ini tidak ada mengerti, ya jangan harap Anda menjadi pemimpin yang elegan, pemimpin yang bukan ditakuti tapi dihormati, karena Anda menjadi toladan. Nanti Bapak-Ibu sekalian, Anda ingin menjadi pemimpin yang disegani bukan ditakuti. Anda harus mengenal ini. Saya tidak akan membahas masa lalu karena ini sudah menyangkut keyakinan. Bagi saya, urusan keyakinan, kepercayaan, agama apapun bagi saya itu urusan pribadi masing-masing dengan Sang Pencipta, bukan urusan kita antar manusia. Betul tidak? Jadi jangan permasalahkan di PT Bisa ini ada beda golongan, beda ras, beda suku, beda etnis, lupakan. Tapi semalam saya mengatakan kepada Pak Dokter, PT Bisa ini luar biasa. Saya akan besok-besok
membicarakan, membakar semangat Anda soal nasionalisme. Banyak perusahaan bangsa kita dijajah oleh MLM asing dari China, Malaysia, Amerika, dan mereka bangga luar biasa. Padahal kita sendiri punya MLM yang luar biasa. Betul tidak? Betul. Ya kan? Ya, saya selalu mengatakan, walaupun mata saya sipit, walaupun kulit saya kuning, tetapi kalau ini dirobek, darah saya merah dan tulang saya putih, merah putih. Tetapi yang kita orang lain, kulitnya hitam, rambutnya keriting, dibuka, benderanya merah bintang-bintang dari Cina, dari Malaysia dan sebagainya. Di mana rasa nasionalisme Anda? Tapi hari ini saya salut dengan Anda. Rasa nasionalisme Anda luar biasa. Bangkitkan rasa nasionalisme kita. Kalau perlu, jangan yang luar masuk Indonesia, tapi kita yang masuk ke negara tersebut. Ada siap? Ada siap? Ya, mudah-mudahan Pak Arman berkata dengan saya, next ke depannya saya juga akan diundang ke Malaysia, ya, untuk membakar mitra-mitra bisa di Malaysia tersebut. Ya, jadi ini omset Anda loh, omset Anda. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas? Nah, kalau Anda yang menjadi seorang pemimpin atau leader, Anda harus tahu dulu, mulai dari fisik dulu. Fisik ini harus gerak cepat menjadi seorang pemimpin. Jangan lambat, datang terlambat, dikit terlambat pasti. Jangankan harap jadi Pajero, ngitung sistem aja nggak tahu. Ya, kalau Anda mau jadi pemimpin, itu harus membuktikan kedisiplinan dulu. Kalau saya ada papan tulis besar di sini, saya biasanya tekankan ada satu, pikir, kedua, disiplin, ketiga, bertanggung jawab. Seorang pemimpin harus punya tiga ini dulu. Nah, saudara sekalian, makanya saya selalu di sini adalah Anda jangan hanya yel-yel apa kabar, luar biasa. No, itu adalah menandakan kecepatan dari diri Anda. Saya bisa lihat kok orangnya kerja cepat atau enggak. Pertama dari cara makan. Kalau ada punya downline atau upline yang makannya lelet, lama, pasti pikirannya juga berpikir lama, kerjanya juga lama. Betul tidak? Jadi cara makan aja deh. Hah? Jadi kalau makan, makanlah dengan 100%. Bukan cepat-cepat ya, tapi nikmati dengan 100%. Itu seorang pemimpin. Kalau tidur, tidurlah 100%. Jadi beda ya antara orang sukses dengan orang yang tidak sukses saat bangun tidur. Bedanya di mana? Orang tidak sukses pada saat bangun tidur, dia akan bangun dan dia akan tidur lagi melanjutkan mimpinya. Tetapi orang sukses pada saat dia bangun tidur, dia langsung action, bergerak dan mewujudkan impiannya semalam. Itu bedanya. Makanya saya sering memberikan seminar khususnya kalau di bulan Ramadan. Pada umumnya adalah orang Muslim. Pada ada saat sahur jangan tidur lagi. Setuju apa setuju ibu yang Muslim? Setuju nggak? Sahur bangun langsung gerak. Banyak saya lihat habis sahur dan lain sebagainya, tidur lagi. Pasti nanti bangunnya udah loyo. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Itu bedanya orang sukses dan orang tidak sukses saat bangun tidur. Anda pilih yang mana? Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kecepatan ini akan mempengaruhi. Kita contoh, kenapa Indonesia tertinggal? Karena budaya orang Indonesia terlalu lambat. Maaf kalau dari Solo. Itu zaman dulu, alot-alot asal kelakon. Sekarang betul-betul ketinggalan. Kalau punya konsep seperti itu. Ya, jadi harus cepat. Seperti itu. Oke? Nah, kalau fisik kita
berlatih cepat, gerakannya cepat, dia akan mempengaruhi pikiran kita. Nah sekarang saya mau tanya kepada saudara, ya, apakah Anda ingin bahagia bergabung dengan PT Bisa, Pak? Ingin, Pak. Ingin bahagia semuanya? Ingin bahagia? Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu, apa itu kebahagiaan menurut Ibu? Kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa membuat saya puas dan memenuhi apa yang Sesuatu yang membuat puas dan memenuhi. Ibu lagi, apa itu kebahagiaan? keinginan saya tercapai. Keinginan tercapai semua dan sebagainya. Ini pertanyaan jawaban Ibu tersebut adalah bermain di perasaan, emosi. Banyak orang kalau ditanya ingin bahagia, pasti semua bahagia. Apa itu bahagia? Ini hanya pada batas ini. Ya, satu dengan yang lain berhubungan. Kalau saudara bermain emosi, pikirannya juga harus bermain. Ya, saudara. Ya, kemudian yang terakhir adalah ruh, hati nurani. Semakin ke dalam, bagian ini semakin penting. Makanya kalau orang yang rajin berdoa, ya, rajin berdoa, lalu menghubungkan ke emosinya, ke pikirannya, ke fisiknya, itu seperti senter di malam yang gelap gulita. Dari kecil bisa menerangi begitu luasnya. Jangan kebalik. Ini prinsip dulu nih, mengenai kehidupan dulu. Oh, diri saya ternyata luar biasa seperti ini. Kalau saudara mau jadi pemimpin, harus mengerti ini dulu. Bisa mengendalikan emosi, jangan suka cepat tersinggung, cepat marah, ya itu bukan seorang pemimpin. Kalau saudara rajin berdoa makanya ada bilang yang mengatakan bahwa yang tidak kelihatan lebih penting daripada yang kelihatan. Apa maksudnya? Fisik ini hanya casing, yang lebih penting ada di dalamnya. Tapi seorang pelaku MLM semuanya penting. Sebab apa? Saudara kalau tidak bisa mengendalikan diri Anda di MLM ini, banyak sekali OKB akan bermunculan. Tahu OKB? Orang kaya baru. Orang kaya baru. Sangat, dan biasanya OKB ini langsung dia tinggi dan sombong serta tidak melihat sebenarnya dirinya siapa. Di sini saya melihat tidak ada yang sombong karena belum kaya. Ya dong, betul nggak? Ya. Saya melihat sosok Pak Arman itu, kenal saya sudah 10 tahun yang lalu. Begitu apa ya, wise orangnya, bijak, ya, rendah hati. Walaupun dia begitu secara money, dia begitu lebih daripada cukup. Luar biasa kan? Kalau Anda sudah memiliki pemimpin perusahaan seperti beliau, itu ada aman. Satu. Kedua, ya, merasa apa? Nyaman. Lalu Anda tinggal menjalankan bisnis ini aja. Itu jelas kan? Jelas kan? Ya. Oke, yang ketiga, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah bisa menguasai ini, apapun masalah kita bisa mengatasinya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian deh, sekarang ini zamannya udah zaman milenial, udah zaman canggih. Saya mau tanya, pada zaman nenek moyang kita, zaman batu lah, belum ada pakaian, belum ada transportasi dan sebagainya, menurut saudara ada masalah nggak pada zaman itu? Banyak kan masalahnya kan, mungkin kedinginan, mungkin diserang oleh binatang buas, tidak ada tempat tinggal, tidak ada transportasi, ada masalah nggak? Lalu zaman berganti zaman, ada masalah juga nggak? Sampai zaman sekarang ada masalah nggak?
Jadi dimanapun, kapanpun, zaman apapun, masalah itu pasti siapa yang bisa mengendalikan masalah itu? Diri Anda sendiri. Kembali ke bisnis saya ini, ya. Jadi adalah Anda sudah pahami dulu nggak? Saya akan membahas sampai sore ini berkaitan dengan ini fisik, mental, pikir, emosi. Itu tidak, itu urusan Anda dengan sang kali. Ini dulu antara fisik, pikir, mental, dan emosi. Sebagai pemimpin harus bisa mengendalikan ini dulu. Pak, fisik penting. Anda ini jualannya adalah kesehatan, betul tidak? Maka fisik ini harus mengikuti produk sehat. Oleh sebab itu Anda juga harus pakai produk-produk yang ada di PT BI. Contoh, saya tadi baca di brosur, ada yang semprot-semprot di bawah sini, nah ibu-ibu pakai apa enggak? Pakai enggak? Betul enggak? Ini fisik dulu nih. Jangan anggap Anda sukses kalau Anda sendiri tidak menikmati memakai produk yang Anda geluti. Nah, Anda bawa nggak semprot-semprot ini? Kalau bapaknya tahu bawa. Ya, lalu bapaknya juga konsumsi kopi nggak? Bukan. Masih kan? Ya, harus minum dulu kopinya dulu sehingga fisik Anda kelihatan perkasa. Luar biasa. Jangan Anda tawarkan kopi yang luar biasa, Anda sendiri ini dulu nih. Kopi ini ya biasanya itu munafik. Ya. Kan ada pepatah ora et labora. Apa artinya? Bekerja dan berdoa. Bukan berdoa lalu bekerja. Bekerja dan berdoa. Saya setuju orang berdoa, kita harus itu karena hubungan kita harus. Tapi kalau nggak bekerja, saya tuh sering ya, saya kan ikut grup alumni. Ini nanti bulan Oktober tuh ke 40. Teman-teman tuh badanya manggil saya kan, ngapain ngoyo-ngoyo, seminar sana, seminar sini. Udah, aku loh tiap hari cuma nonton anjing, nunggu istri kerja. Ya lama-lama besok-besok dia bilang, aku sakit, sarafku kejepit. Asam urat. Saya selalu bilang, selama kita masih mampu, selama kita masih sehat, ya walaupun mantu kita kaya, mungkin anak kita kaya, jangan harap jadi orang tua minta kepada anaknya. Itu harus prinsip hidup. Saudara kalau besok-besok tua, walaupun saudara anaknya kaya, mantunya kaya, jangan suka pernah minta, tidak ada harga dirinya. Kalau perlu ada cucu, nih cucu, enggak pun kasih ini, masih cincin abang, mantu Anda akan, mertua gua hebat ya. Coba kalau ada minta anak Anda laki-laki, mama butuh ini, lalu dia bilang ke istrinya, mama lu minta lagi, coba, betul tidak? Betul? Mulai hari ini sudah sekalian, hai calon-calon oma opa, kan calon-calon Semarang, tolong. Anda itu harus punya namanya simpenan. Waktu-waktu Anda sakit kita tidak tahu, tidak ada yang mengharapkan anak dan lain sebagainya. Tapi bapakmu masih bisa, ibumu masih bisa. Luar biasa. Dan ini saatnya di PT Bisa Anda mendapatkan semua ini. Harus bekerja lebih keras lagi. Mumpung Anda dikasih kesehatan. Jelas? Jelas? Maka ya mantu Anda, anak Anda ya akan menghormati Anda. Coba kalau kita jadi orang tua, ya tunggu tiap bulan, ya nodong lagi, kasih lagi, si anak sendiri terbeban loh. Betul nggak? Nggak dikasih orang tua gua, dikasih gua juga banyak keperluan. Kan seperti itu ceritanya. Hai, sadar nggak nih? Ya sadar dulu nih Bapak Ibu nih. Ya, nah tapi kalau kita sudah ada income, kita bisa dibariskan nggak? Nah, sudah jalan 3 titiknya, apalagi pasien kedua sudah mulai menunggu, pasien ketiga sudah mulai menunggu. Saya semalam analisa, dok, ternyata yang kedua itu lebih cepat, dok. Kalau semuanya semua kan, ini kan simulasi 9 sampai 10 bulan dari 1.
yang keduanya kan 500-500, itu ternyata sepertiganya lebih cepat, walaupun error seperti itu, luar biasa loh. Jadi Anda harus tahu ada sistem. Kalau nggak itu tanya ke dokter Lebak. Saya baru tahu semalam diskusi bahwa di sini seperti air mengalir tanpa ada berhentinya. Jadi Anda kalau mau main pasangan 2 kaki ini jangan berburu 3 kaki, jangan serakah. Boleh 3 yang di sini, boleh. Tapi kalau Anda nggak punya 1 aja di sini udah kaya-kaya, bukan kaya, tambah kaya. Tapi Anda harus punya yang namanya kegigihan. Kalau Anda nggak punya, jangan di sini, dimanapun nggak bisa. Percaya? Percaya? Saudara sekalian, kemana saya akan pergi? Saudara bisa menentukan berapa tahun lagi saya harus sudah passive income di sini. Makanya saya kalau melihat orang pemain MLM itu pindah-pindah, bingung saya kadang-kadang. Orang ini harus punya, ceritanya saya punya teman di Martapura, atau Martapura, ada yang dari Kalimantan. Kota apa tuh Martapura? Penghasil intan atau berlian. Jadi dari Banjarbaru bandara, kalau ke sana itu kan ke Banjarmasin, kalau ke sini ke Martapura. Saya punya teman di sana. Nah, saudara sekalian, teman situ orang tuanya meninggal, rumahnya cukup luas. Dia nggak punya duit, nggak bekerja karena dia dulu mengharapkan dari orang tuanya. Akhirnya rumah itu dijual karena mau dibagi-bagi setelah anak-anaknya itu warisan. Waktu itu dia kenal sama saya bilang, saya pas ke sana, saya bilang di sekitar kamu ini banyak penjual berlian-berlian itu. Lalu saya pernah tanya-tanya, saya gali-gali di rumah saya, ya dapat kecil-kecilan saya ayak dikit-dikit, saya bikin kerajinan buat hidup lebih dari cukup. Saya bilang, nggak kamu jangan dijual dulu, periksakan dulu ke ahli apa itu ya, ahli keterangan itu namanya. Di situ dengan alat tertentu bisa melihat bagian mana yang di rumah halaman kamu itu ada penghasilnya. Oh iya, jadi ikuti saran saya. Hanya dia datang ke kantor yang biologi atau apalah. Lalu dilihat itu, ya. Nah, kebetulan disebut ini, di situ ada bukaan berlian yang cukup bagus, kakaknya katanya. Tapi nggak tahu dalamnya di mana, ya. Jadinya biaya berapa? Dia nggak tahu tergantung kedalamannya. Tapi di situ ada tuh. Akhirnya dia bilang penasaran, oke deh. Siapa tahu ada jualin sama dia. Keluar sampai keluar air, ketemu batu, nggak ketemu. Lah dia kan butuh makan. Saudara kalau warisan ribut nih pasti. Yang dijual, jangan mengharap harga dari warisan lah. Banyak orang saya kasih seminar ya, harta warisan itu cepat habis, pasti ya. Lebih bahagia, lebih enaknya itu adalah dari hasil keringat sendiri. Itu lebih bagus. Nah dia kalau semuanya putus asa semua, keluarga memutuskan jual. Waktu itu masih murah ya, waktu itu kenal dia sebelum kerusuhan di tahun 97-an. Dijual luasnya hampir 600-an lah, cuma 150 juta pinggir jalan lagi. Alhasil saudara, sudah dibeli sama orangnya, si orang ini pinter, dia bayar lagi ke ahli tanah itu, ya dia lihat lagi ada alat yang dicari bisa mengukur kedalamannya. Bayar lagi, dia waktu bayar pertama cuma mengetahui oh di situ ada, datanya ada lagi untuk mengetahui kedalamannya menggunakan alat ini bayar lagi. Nah dia nggak berani nggak punya rumah warisan. Akhirnya si pembeli ini balik. Datanya tinggal sekeduk keluar berlian, tinggal sepangkal lagi berlian. Ngerti maksud saya? Banyak orang ikut multilevel sudah hampir sampai, sudah hampir pindah. Ini kebetulannya. Anda di sini mau pindah atau tetap di televisi? Yang benar. Oh, atau apa jaga berani? Nah, kalau Anda mau berani di televisi ini, ya bayar alatnya untuk menggali harta itu, ya bayar untuk mengetahui kedalaman daripada pajero itu. Anda harus kuasai dulu. Saudara sekalian,
James B pernah bilang di dalam buku Six Ziglar-nya, Six Ziglar itu cukup terkenal. Kalau Anda mau menambah penghasilan Anda, kalau Anda mau menambah cuan Anda, kalau Anda mau menambah uang Anda, maka Anda harus tingkatkan kapabilitas atau kemampuan diri Anda. Saya pelajari apa kata-kata di Six Ziglar atau James B ini. Ternyata benar. Semakin kita meningkatkan kapabilitas kita, pengetahuan kita, kemampuan kita secara tidak sadar, itu bisa meningkatkan penghasilan kita. Makanya jangan malas. Saudara jangan malas. Ini ada HP bunyi, artinya siapa? Ya, bapak ini. Bukan, ibu. Bu sini bu. Kita jadi orang harus konsisten. Oh ibu ini yang bunyi. Coba. Bukan, kalau ibu bukan. Oh ibu bukan maju, kalau mau maju mau dihukum ya. Ibu lupa bukan atau memang nggak tahu cara men-silent? Nggak tahu cara men-silent. Oh nggak tahu cara men-silent. Nanti sebelahnya ngajarin ya. Kalau ibu nggak tahu cara men-silent, ya taruh di luar sana. Ya udah, ibu tahu kan kalau ada bunyi hukumannya kan? Ibu mau dihukum apa? Kalau semua kan nggak mungkin. Ibu pernah semua? Iya. Ibu pernah semua? Ibu bawa dikasih Enggak. kalau kenapa? Di rumah. Perhatian ibu-ibu. Semprot. Kalau kita keluar kota khususnya itu penting loh. Setiap kadang-kadang mau pipis itu kita kadang-kadang apa ke pom bensin, ke tempat umum itu ya kuman, bakteri. Saya melihat beda laki sama perempuan. Ya, kalau sudah tua usia, laki-laki itu berarti biasa kalah di sini. Dia punya, saya orang ini. Ya, kalau ibu-ibu biasanya kalah di perutnya. Dia akan duduk, lalu sininya koyor-koyor, sininya koyor-koyor. Ada nggak perut kita? Koyor itu glender-glender. Ya, ganti glender-glender. Ya, ibarat ya. Nah, itu harus diperhatikan. Perut kita ada nggak yang punya? Ada nggak? Ada ya. Nah, bapak-bapak, ini perhatikan ininya. Ini masih oke. Nah, ini kalau begini Pak, ya, itu harus di ya. Sebab apa? Ini menyangkut kesehatan. Fisik itu perlu juga, ya. Bapak minimal olahraga. Olahraga yang paling baik sosial kita ini adalah jalan kaki sama begini Pak. Gini aja. Makanya sebetulnya zaman sekarang itu memperpendek umur. Dulu kita kalau ke toilet, kalau ya, apa tuh? Itu kan nggak ada toilet yang dulu kan, semuanya jongkok itu sudah bagus. Karena apa? Pada saat jongkok ini pembuangannya lancar. Kalau sekarang duduk sambil ngerokok sambil HP, ya udah, ngedennya susah. Nah, makanya Anda kalau lihat toilet lebih baik pilih yang jongkok. Tapi anak-anak sekarang nggak mau pasti, karena udah dibiasakan begitu. Nah begitu juga Pak dengan perut ini Pak. Ya, Bapak latihan jongkok pasti kecil. Nah kalau Bapak kecil seperti ini ya, jantung juga sehat. Ya, minum kopi bongkarnya pun enak Pak. Karena kalau boleh itu tergantung. Oh, ya. Jadi nggak sampai mentok gitu Pak. Jadi cuma sempit gitu, cuma sempit gitu. Tapi kalau udah kecil, waduh. Anda minum kopi bongkar itu nggak sia-sia gitu. Jadi betul-betul maksimal. Tapi Anda minum kopi sama satu jus karena bongkarnya gitu, cuma sempit, aduh. Apalagi dulu menulisan Pak belum ketemu aku udah bulan. Ya, oke, saya gini. Ada swasta mengatakan, ya, kekuatan rantai ini misalkan. Bos, bahasa apa? Arifin, belakang dong. Pak Arifin belakang dong. Jual binara gawat. Wah, kita di sana taruh sini. Tambahin lagi
lagi 10 orang, tambahin lagi 10 orang. Tarik, tinggal tarik. Pertanyaan saya, bagian mana yang terputus? Tarik, sangat tarik sih. Bagaimana? Tengah. Bagaimana? Tengah. Bagaimana? Bagaimana? Tarik itu bagian mana yang terputus? Jangan sambung itu bagaimana? Nah, bagaimana? Bagaimana? Yang terputus adalah bagian yang paling lemah, bukan yang tengah. Bisa ujung, bisa sini. Jadi kalau ada jawaban tengah, ujung, ini tarik sana, ini tarik sini, maka yang terputus adalah bagiannya. Saudara dan saya diciptakan oleh Sang Kali, itu ada kekuatan dan ada kelemahan. Betul tidak? Seorang pemimpin harus bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Nah, kalau ini ditarik dan Bapak Arifin kalau bilang bagian lemah, misalkan sini yang putus, maka akan segini lah. Tarik lagi, ada yang putus lagi nggak yang lemah? Ada lagi. Tarik lagi, hidup di dunia ini perlu tarik menarik, betul nggak? Apalagi saudara jadi leader, pasti ditarik karena diincar sama yang lain, betul nggak? Ini yang tahu. Makanya nilai Anda kalau sudah jadi emas, walaupun Anda jatuh ke comberan, walaupun Anda jatuh ke lumpur, ditemu oleh orang pas, dibersihkan, langsung masuk keluar. Tapi kalau ada bersih, karatan, mau ketemu sama orang hebat kayak pun tetap karatan. Makanya boleh dari Indonesia ini jadi emas, kalau perlu berlian, bisa bersinar. Jadi saudara, hidup ini perlu tarikan sana sini, perlu tekanan sana sini. Itu pasti. Kalau saudara tidak bisa mengubah kelemahan Anda, tidak lama menjadi kekuatan. Yang pada saat putus di sini, maka akan tarik kanan lebih pendek lagi. Putus di sini, akan tarik kanan lebih pendek lagi. Kekuatan Anda semakin kecil. Putus lagi, akhirnya habis kekuatan Anda. Terima kasih. Siap, kita profesional. Begitu ya, bisa Pak Ibu? Bisa ya? Oh yang dia cuma satu Bapak siapa? Pak Budi bisa ya? Oh oke, Mbak Dian atau Ibu ya?